ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjah, tokoh masyarakat, orang-orang tua DKI Masjid Nurul Hidayah, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Haji Syuhada Bapak Fauzi, Ustaz Nabil Setiawan, Haji Bakhtiar, Haji Gunawan, Ketua LMK RW 04, Bapak Ustaz Insinyur Husain Fauzi, dan seluruh jemaah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian dan juga penguasa RT 11 Bapak Abdul Syakur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya malam minggu ini malam Ahad yang biasa mengisi taklim Ustaz Ali Zainal Abidin atau kita kenal dengan Ustaz Ali Haji Asi. Tadi sekitar jam 5:03 WA saya, Ustaz lagi di mana? Lagi di rumah. Kebetulan saya lagi nulis-nulis buat persiapan ceramah haul malam ini. Udah kata dia, Ustaz, itu udah pada beli makanan apa belum? Nah, saya nggak tahu. Gitu. Yang penting biasanya sih kopi-kopinya udah dibeli tuh. Kopi-kopi, jahe udah dibeli. Emang kenapa Ustaz? Saya habis dari kamar mandi nih. Kepala nyikat-nyikat kamar mandi, kepala saya puyeng. Terus gimana? Ya liburin. Saya bilang nggak usah liburin, udah nanti saya badalin. Selesai, saya murojaah itu kitab yang kemarin, karena kita mau melanjutkan pembahasan yang kemarin yang belum tuntas ya. Karena Bang Udin ceritanya Bang Udin manggil Dani kan gitu ya, belum selesai. Nah, setelah selesai sholat maghrib, saya coba buka, baru aja saya buka di WA di grupnya. Kenapa grup saya kok ramai di grup sekolah? Tadi kita pertemuan sekolah nggak ada apa-apa. Saya pertemuan 2 bulan sekali khataman Quran. Setelah khataman Quran kita ada kajian. Pertemuan dari jam 11 sampai jam 2:30, pulang sampai sini jam 3. Alhamdulillah pas sholat asar keburu. Habis sholat asar sampai jam rojaah, kemudian nunggu. Tadi pas ini mau Namin lagi baca, saya buka WA. Ternyata ada kabar yang mengejutkan ya. Anak murid saya jam 5:30 meninggal dunia. Kelas 7. Dan itu meninggalnya mendadak. Dia lagi nonton bola di Pomat. Lagi nonton bola tiba-tiba pingsan. Nah, itu penyebabnya apa? Lagi nonton bola meninggal dunia. Baru tadi saya. Orangnya orang baik ya, namanya Muhammad Raditya ya. Biasanya saya kalau anak meninggal ini malam langsung pergi ke sana. Nah, cuman ada kegiatan pada bisa mungkin habis subuh baru ke sana kali ya. Karena ini anak baik, nurut, nggak pernah macam-macam anaknya. Anak ini nggak pernah macam-macam. Saya bacakan Fatihah khusus untuk murid saya bernama Muhammad Raditya. Mudah-mudahan mengampunkan segala dosanya, menerima amal ibadahnya, dan Allah jadikan nanti kuburnya Allah min riyadil jannah.
idza kunta fis shalah, jika kalian mendirikan salat, ai an-nafilah, yang dimaksud ini adalah salat sunnah. Jika kita atau kalian melaksanakan salat sunnah, fada'aka abuka, lalu orang tuanya manggil, bapaknya manggil, Dani, udah pakai salam nih, Dani. Nah, kebetulan manggilnya siang-siang, ya. Dani lagi melaksanakan sholat duha, bukan sholat subuh kesiangan, bukan, ya. Sholat duha. Gitu. Yang manggil siapa? Pak Rudin yang manggil. Begitu asal lagi sholat duha dipanggil, Dani. Kira-kira apa yang dilakukan Dani? Karena yang sini yang cocok nomor doang nih, jadi contoh kan. Apa yang dilakukan? Kata Nabi, fada'u, jawab panggilan itu. Jawab panggilannya. Jangan sampai gak dijawab. Karena memenuhi panggilan orang tua itu hukumnya wajib. Sementara sholat yang dilaksanakan oleh orang tadi adalah sunnah. Lah saat batal dong sholatnya, emang batal, harus dibatalin. Kalau orang tuanya manggil, gitu. Cuman jangan dijadiin ledekan. Kenapa? Ini orang tuanya tahu orang lagi sholat sunat nih, aku panggil Aku panggil kira-kira dijawab kagak ya? Gitu. Dani, Bik. Kenapa yang sini? Ya ngomong udah. Kemudian sholat lagi, habis sholat sunat lagi dipanggil lagi. Nah, itu namanya meledek, itu namanya gitu ya. Tapi kalau memang ada keperluan orang tua manggil, maka wajib atas orang tersebut menjawab panggilan orang tua. Dan haram hukumnya jika dia tidak menjawab panggilan orang tua. Wa in da'atka ummuka fa'ajibha, dan jika yang manggil itu ibumu, maka wajib pula kau jawab. Orang laki-laki atau ayahnya aja wajib dijawab, apalagi ibu harus segera memenuhi panggilan ibu. Fa in ijabatul walidain fil nafli afdalu min adamiha in syaqqa alaihima adamiha. Karena sesungguhnya menjawab panggilan kedua orang tua di dalam pelaksanaan sholat sunnah lebih utama daripada meneruskan sholat sunnah. Jika hal itu memberatkan orang tua jika tidak dijawab, makanya kalau ada orang tua panggil kita lagi sholat sunnah, jawab panggilan itu. Gimana saat kalau kita sudah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut, sekiranya kalau kita menunda sampai selesai jawaban itu bisa menyakiti orang tua, nah, maka wajib kita jawab. Atau kita tahu sifat orang tua nih, tahunya gimana? Orang tua kita kalau kita dipanggil, kita selesaikan tahiyat ya, sampai selesai orang tua kita nggak marah, terus gimana? Lanjutkan sampai selesai. Tapi kalau sekiranya itu memberatkan orang tua, kalau kita nggak jawab, maka segera penuhi panggilan orang tua. Jangan sampai ditunda-tunda. Wa tahrumu ijabatul walidain fil fardhi wa tubtalu sholatu biha mutlaqan. Tapi haram memenuhi panggilan orang tua ketika kita melaksanakan sholat wajib. Bagi sholat wajib, ya, sholat fardu dipanggil sama orang tua, terus laksanakan sholat. Dan kalau seandainya dia jawab wa taqtulu sholatu biha mutlaqan, maka batal sholatnya. Walaupun hanya sekedar orang ngetok, bisa kita tahu suara orang tua, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya batal. Au sawa'un kana fi fardhi au fi nafli, sama hukumnya
Masalah batal sholatnya ketika kita menjawab panggilan, baik itu dalam keadaan sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan biasanya orang tua kalau seandainya dia panggil anaknya lalu nggak nyaut, itu orang tua kesel ya. Benar ya benar? Ya benar, ya kan? Orang tua manggil anaknya kagak nyaut, kesel. Biasanya terlontar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan buat anak. Dasar anak inilah, sampai mendoakan anak itu. Mudah-mudahan benar budak. Nah, misalnya tuh. Nah, itu doa yang begitu tuh takutnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi pada masa Bani Israel. Ada seorang alim, seorang ahli ibadah yang dia itu punya tempat peribadatan tersendiri. Kalau kita di rumah besar, nah, jarang punya tempat ibadah sendiri, kamar semuanya. Tapi ini dia punya tempat ibadah sendiri. Orang Bani Israel nyebutnya mihrab. Di mihrab ini orang ini senantiasa beribadah, hampir nggak pernah keluar, fokus beribadah. Suatu ketika ibunya manggil, Juraid, nama orang ini Juraid. Pada waktu dipanggil, Juraid yang ahli ibadah ini sedang melaksanakan sholat. Dalam hati dia bingung, saya jawab apa enggak? Akhirnya dia memutuskan untuk meneruskan sholat. Tidak dijawab panggilan ibunya. Sekali dipanggil ibunya masih biarin aja. Setelah selesai sholat dia lihat, biasanya orang-orang dulu itu buat mihrab itu tingkat ya, kayak tingkat. Begitu dia lompat dari jendela, nggak ada ibunya. Kalau nggak ada ibunya ngapain lagi? Lanjutin lagi ibadah, karena kerjaan ibadah terus. Dia lanjutkan ibadah. Begitu dia lagi sholat sunat lagi, datang lagi ibunya, manggil lagi, Juraid. Karena lagi sholat, dia nggak berhenti itu, terus aja dia melaksanakan sholat. Begitu selesai, dia lompat lagi, ibunya udah nggak ada, sholat lagi. Kemudian dipanggil lagi ketiga kalinya, Juraid, kagak batalin juga. Nah, ini bedanya ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Makanya kebanyakan orang-orang Bani Israel yang dulu itu dia ahli ibadah, fokus kepada ibadah, tapi ilmunya dikit. Beda gelar al-abid dengan al-alim. Kalau abid ahli ibadah, kalau alim dia ahli ilmu, bisa juga dia sebagai ahli ibadah. Akhirnya karena dipanggil nih anak nggak pernah nyaut, ibunya berucap, Ya Allah, jangan kau matikan anakku Juraid sebelum dia dapat melihat kecantikan pelacur. Begitu. Artinya apa? Ini kan karena orang ini nggak pernah keluar, kerjaannya ibadah terus. Gitu. Tahu namanya, ini anak rajin ibadah. Gitu. Nggak pernah melihat perempuan, apalagi pelacur. Gitu. Sampai di doa begitu. Ya Allah, jangan kau matikan anak Juraid sebelum dia bisa menyaksikan kecantikannya pelacur. Maksudnya kecantikan mungkin digodain kali. Gitu. Biarin itu digodain pelacur. Sama gue dipanggil kagak nyaut, sama pelacur biar nyaut dia. Kira-kira begitu kali ya. Kepengennya begitu. Akhirnya apa? Benar. Apa yang didoakan ibunya terjadi. Karena itulah kita kalau sama anak, ini saya bilang Kamis kemarin malam saya punya hati yang luas. Anak punya salah maafin. Kenapa kalau nggak gitu? Takutnya anak ini kalau kita nggak maafin, dicatat sama Allah sebagai anak durhaka. Pas dicatat sebagai anak durhaka, dia meninggal, mati dalam keadaan durhaka kepada orang tua. Gitu.
Maka salah dikit maafin. Sebelum dia minta maaf, maafin aja. Gitu. Biar apa? Mempermudah anak ini dalam beraktivitas. Mempermudah anak ini dalam beraktivitas. Ini orang tua doain yang jelek. Akhirnya benar. Datanglah seorang pelacur. Punya niatnya apa? Saya ingin memfitnah Juraid, ahli ibadah itu. Dia datang menemui Juraid. Tujuannya apa? Ingin mengajak Juraid berzina. Tapi Juraid imannya kuat, ya, kuat, ahli ibadah, nggak mau diajak. Berkali-kali diajak, kagak mau. Akhirnya orang ini berkata, engkau akan saya fitnah. Setelah tidak mempan goda Juraid, dia pulang. Dalam perjalanan ketemu dengan pengembala. Dengan pengembala. Lalu dia mengajak pengembala ini berzina. Namanya pelacur ya. Ya itu. Kerjaannya itu. Kemudian pengembala mau aja. Kenapa? Gratis dia kan. Akhirnya terjadilah hubungan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berapa bulan kemudian hamil pelacur ini dan melahirkan anak. Setelah melahirkan anak, dia gendong, selalu mengatakan kepada masyarakat yang ditemui, ini anak Juraid. Ini anak Juraid sang ahli ibadah. Karena kesel dia tidak berzina, nggak mau. Nah, setelah ketemu dengan masalah selalu bilang ini anak Juraid. Selalu bilang anak Juraid, ahli ibadah. Karena tersebar di masyarakat bahwa Juraid telah melakukan zina dengan pelacur dan mempunyai anak, masyarakat marah. Coba di sini juga begitu misalnya. Ada orang perempuan bilang, ini anak Sahabuddin, ini anak Sahabuddin. Waduh, nggak pernah kelihatan dia nikah gitu, ini anak Sahabuddin. Tiba-tiba marah orangnya. Iya. Sama gitu, orang marah tanpa memeriksa terlebih dahulu. Akhirnya apa? Itu tempat peribadatan Juraid dihancurin, sehancur-hancurnya. Bahkan Juraid hendak disiksa. Ketika hendak disiksa dia bilang, mana yang nuduh saya berzina? Ini orangnya. Oh kamu yang dulu datang ngajak saya berzina? Iya, ini anak saya, anakku. Baik kalau gitu, beri saya waktu sebentar. Saya ingin sholat dulu. Ambil wudhu, dia sholat. Selesai sholat, mana anak hasil zina yang menurut masyarakat dan pelacur itu anak, dihadapkan ke dia, lalu dipeganglah perutnya. Dia bilang dengan izin Allah, hai baik, siapa bapak? Tuh bayi dengan izin Allah jawab, bisa ngomong, bapak saya adalah pengembala. Bayi bisa bicara. Dan di dalam hadis ini kata Rasulullah ada 3 bayi yang bisa bicara. Ada 3 bayi yang bisa bicara. Di hadis yang lain ada yang mengatakan ada 4 bayi yang bisa bicara. Hadis yang lain ada 7 bayi yang bisa bicara. Dan ada yang mengatakan ada 8 bayi yang bisa bicara. Dan saya yakin bayi yang bicara itu tidak ada di kebagusan. Ada di kebagusan. Kalau bisa bicara kebagusan ajaib itu pada datang itu. Terutama nanya apa? Ntar pilkada sampai menang. Nanya begitu. Atau musim apa judi online? Ini nomor berapa yang keluar, Bang? Ya, alhamdulillah nggak ada anak baik sekarang yang bisa bicara. Ya. Setelah diketahui anak penggala, ya, masyarakatnya sadar dan Juraid juga sadar. Wah, ternyata inilah akibat saya tidak memenuhi panggilan ibu saya tempo dulu. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat yang terpengaruh akhirnya mencium tangannya, kemudian memujinya, memuliakannya kembali, sampai-sampai tempat peribadatannya dibangun kembali. Ya, dirapiin lebih bagus dari yang
kita lagi nggak sholat. Nih kalau kita orang tua kita di kampung, telepon suruh pulang. Kalau suruh pulang yang masih punya orang. Kalau orang tuanya udah meninggal, kalau bisa diziarahi, ziarahi. Gitu. Karena setiap kita menziarahi orang tua kita tahu kita ziarah. Gitu. Tahu siapa yang diziarahi, orangnya tahu. Yang kedua, kalau kita mau mendoakan anak, doain yang baik-baik. Ya, jangan doain yang buruk-buruk. Walaupun anak kita bandel sebandel-bandel. Bahkan ada kisah imam besar Masjidil Haram itu gara-gara doa ibunya jadi imam itu. Dia bandel banget dulu katanya. Begitu bandel dia bilang, udah sana, main sana ke Masjidil Haram, biar lo jadi imam sana. Benar jadi imam. Ya. Anak saya saja jadi presiden gak jadi. Belum waktunya. Cuman emaknya dulu pernah doain, mudah-mudahan Hanif jadi imam di Masjid Nabawi dan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya minimal lagi ke sono mimpin sholat sama 2 jamaah, kan jadi imam juga kan ya. Iya. Namanya imam juga. Jadi sekali lagi itu salah satu hikmahnya, satu, kalau orang tua panggil langsung penuhi. Yang kedua, doain anak yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk ya. Walaupun kita lihat kelakuan anak kita ya jelek kan, tetap kita harus mendoakan yang baik-baik. Kemudian senantiasa tata hati kita untuk memberikan ridho kepada anak-anak kita. Jangan sampai akibat kita tidak memberikan ridho kepada anak-anak kita jadi sengsara dunia dan akhirat. Jangan sampai seperti itu. Seperti ada hadis yang kedua itu. Di hadis kedua Rasulullah SAW bersabda, "Man ada walidayhi aw ada ahaduma yadkhulun nar." Siapa saja yang menyakiti orang tuanya, kedua orang tuanya, atau salah satunya, tempatnya ada di neraka. Sekali lagi, siapa saja yang menyakiti kedua orang tuanya atau salah satunya, maka dia masuk ke dalam neraka. Meskipun dia rajin ibadah, meskipun dia bangun masjid, bukan hanya 1.000 masjid, meskipun dia rajin sholat sunnah, meskipun dia rajin saum sunnah, tapi kalau dia menyakiti kedua orang tuanya sampai orang tuanya tidak ridho, maka tempatnya adalah di neraka. Sebagaimana kisah yang disebutkan di sini, dan saya yakin semuanya ada pada dengar. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yusamma al-Qamar. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang bernama Al-Qamar. Wa kana kasirul ijtihadi azam sadaqah. Dan dia itu paling banyak mengikuti perang bersama Nabi. Wa azam sadaqah, sedekahnya rajin. Mungkin kalau dibanding dengan kita nggak ada apa-apanya. Kita dikasih amplop sama Haji untuk bangunan paling 100.000, 200.000, paling banyak 500.000, iya nggak? Benar-benar? Iya. Kalau dihitung misalnya 2 bulan, yang 500.000 misalnya cuma 2 juta. Ini orang azama sedekah, rajin sedekah, bahkan tak terhingga sedekahnya. Dan bukan itu aja, Nabi ajak perang dia ikut, banyak kasirul ijtihad, banyak mengikuti kegiatan perang bersama Nabi Muhammad SAW. Famarida yawman maridan syadidan washtadda wahdu. Maka suatu ketika dia sakit dan bertambah sakitnya semakin parah. Faba'asat zaujatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka istrinya itu nyamperin Nabi. Faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, inna zauji fi naz'i ruhihi fa aradat
bihari, sesungguhnya suami saya ini sedang mengalami sakaratul maut dan saya hendak mengasih tahu kepadamu, kata istri. Begitu dengar, nah ini beda Rasulullah begitu. Ketika kita dikasih tahu, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang sakit nih, si A yang sakit, kira-kira buru-buru kita datang nggak? Oh enggak, tunggu 3 hari, 2 hari, kalau seminggu, gitu kan? Itu. Nah, beda sama Rasulullah. Begitu dengar sahabat sakit, apa kata Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, "Inqalaqu bina ilaihi." Sahabat, ikut saya, ikut kami. Kenapa? Nungguin apa? Langsung ditungguin. Bedanya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang susah tiru Nabi dah. Susah tiru Nabi. Begitu dengar ada sahabat yang sakit, enggak pakai mikir-mikir, langsung dikunjungi. Gitu. Qala falamma dakhala alaihi qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya aqama kaifa tarhal?" Kaifa tarhal? Begitu sampai di rumah Aqama, dia masuk, kemudian Nabi berkata, "Ya Aqama, bagaimana keadaanmu?" Nabi berharap ketika dia tanya seperti itu, Aqama jawab, "Falam yantiq." Falamma ra'ahu lam yantaqiq syai' fa'alima annahu halik. Jadi ketika ditanya, tuh Aqama enggak bisa jawab. Maka Rasulullah tahu ini orang lagi bahaya nih. Lagi bahaya. Kenapa? Ditanya enggak jawab. Sedang kondisi yang gawat. Maka Rasulullah bilang, ini udah pasti, ini waktunya bakal mati nih. Falaqanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadata falam yantiq biha faqarrara alaihi miraran falam yantiq. Lalu Nabi itu nuntun baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Falam yantiq, enggak bisa ngomong juga. Rasulullah bimbing berkali-kali, tapi enggak bisa jawab juga. Kemudian setelah itu Rasulullah tanya, fa'alima annahu hal. Rasul tahu ini orang pasti punya masalah besar. Kenapa? Dibimbing sama manusia paling mulia, manusia paling agung, gak bisa. Pasti ini orang punya masalah besar. Maka ditanya, alahu abun, apakah dia punya bapak? Lalu para sahabat bilang, tidak, bapaknya telah meninggal dunia. Yang ada hanya ibunya yang sudah tua renta. Karena itu kata Rasulullah, panggil ibunya kemana? Kalau dia nggak bisa, saya yang akan datang ke sana. Akhirnya datang ibunya. Dia tanya, bagaimana Alqamah, sikap Alqamah terhadapnya? Kata dia, Alqamah adalah orang yang rajin sholat. Alqamah adalah orang yang rajin sholat sunat. Alqamah adalah orang yang rajin bersedekah. Sedekahnya luar biasa, puasanya luar biasa, tahajudnya luar biasa. Tapi sejak dia menikah, dia lebih memperhatikan istrinya daripada aku. Dia nggak peduli sama aku. Nah, ketika itu tahu dan Rasulullah, wahai ibu, ini anakmu susah untuk mengucapkan syahadat karena berat sekali, ada dosa terhadapnya. Berilah dia itu. Atau ibunya, tidak, aku tidak akan kasih ridho. Dia telah menyakitiku. Dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Berkali-kali tidak sama Rasulullah mau. Akhirnya apa? Wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar. Diminta, mau diapain sama saya? Anak akan saya bakar. Siksa Allah lebih berat daripada siksa di dunia. Sebelum dia dibakar di akhirat, lebih baik dia dibakar di dunia. Seorang ibu dengan anaknya mau dibakar, disakitin, gak protek. Bener gak? Gak bakal tega. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, saksikanlah, aku ikhlaskan, aku redokkan segala kesalahan anakku, aku maafkan. Setelah begitu tanpa dibimbing,
Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah Al-Qur'an dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, setelah selesai, Rasulullah bilang kepada para sahabatnya apa yang dibilang Rasulullah SAW, dan ini harus menjadi renungan kita. Ya masyarul muhajirin wal ansar, hebatnya kita man faddala zaujatahu ala walidayhi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan. Siapa saja, wahai penduduk muhajirin, wahai penduduk ansar, artinya juga kita, wahai umat Islam, man faddala zaujatahu ala walidayhi, siapa saja yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, daripada orang tuanya, lam yaqbalillah, Allah enggak terima kok semua ibadahnya. Hajinya enggak terima, umrohnya enggak diterima, apa saja ibadah-ibadah kebaikan enggak diterima. Oleh karena itu kalau kita masih punya orang tua, dahulukan mereka baru istri kita, apalagi anak kita. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini baik untuk saya dan juga untuk bapak-bapak sekalian. Al-Fatihah. Ini ada pengumuman sedikit. Ini kan tanggal 29, 28, 29, 30, 31 ya, atau 31. Jadi mulai Oktober ini Haji nggak akan nyebarin amplop untuk pembangunan. Ya, kita fokus tanggal 26 kita akan menerima tamu dari kebagusan. Kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau memang semuanya pada setuju, saya juga ingin mengadakan yang namanya Haul Akbar. Jadi malam Sabtu kita haul semua untuk kedua orang tua kita semua, ya. Mulai dari maghrib kan itu pada libur ya, kita nggak ada kajian. Malam Sabtunya kita haul untuk kedua orang tua kita, ya. Sabtunya kita subuhnya maulid gitu. Jadi yang mau dihaulkan orang tuanya catat namanya gitu. Cuman yang namanya dicatat namanya ya nyumbang juga, maksud saya gitu ya enggak ya. Misalnya nyumbang 500.000, catat aja 5 atau 4 itu siapa? 2 orang tua, 2 mertua gitu. Kalau 100.000 berapa? Ya terserah lah, 2 aja ya gitu. Banyak gitu kan ya. Kalau juta berapa? Bebas deh ya. Kalau kita sebanyak-banyaknya gitu. Nah kita bacain ya kan. Nah nanti yang pelancar bacaannya, bacaan Al-Qur'annya mulai tanggal 1 daftar ya. Saya butuh 30 orang untuk baca juz 1 sampai juz 30. Nanti kita hadiahkan untuk orang-orang yang kita haulkan. Ya kok Mbak? Ya. Haulnya malam tanggal 26 ya. Kita kumpul di sini ya sampai setelah Isya kan kita beres-beres ya. Gitu. Kira-kira itu ya. Nanti insya Allah akan saya share di grup. Yang enggak ada di grup mungkin ini jadi pengumuman ya. Itu saja. Bulan Oktober ya, tanggal 26. Nah, pendaftaran awal dari sekarang nih.